Hi, good morning. Welcome to On the Roof. Ini ada Pita sama Miki. Hai Miki. Hai Miki. Hai, ini Miki. ternyata ternyata si kameranya otomatis langsung ngerekam sendiri. um, Interesting. Ini hari ini sekarang tanggal 22 April 2026. Um, Pengen apa ya? I wanna share something yang baru semalam aku share ke temenku kalau in this situation, in my situation, current situation, um, financially challenge ini ya, gitu ya, challenging ini, um, ternyata aku masih merasa bisa dapat wisdomnya, masih ada dapat silver liningnya gitu. It's crazy, right? Um, aku nggak tahu apakah semua orang mendapatkan itu atau enggak, menyadari itu atau enggak gitu. So ini yang bisa aku share sih. I think the other day aku share tentang how I can change my role model, dan itu allow banget gitu, boleh gitu maksudnya. Terus habis itu sih itu yang pertama, bahwa oh iya ya ternyata mungkin bisa jadi aku selama ini menjalani kehidupan yang bukan punya aku gitu, not my path gitu. Tapi ternyata itu bisa di-shifted gitu. Bisa di-shifted menjadi kayak oh aku bisa menjadi ini dan satunya lagi gitu. Jadi nggak perlu harus milih gitu. Itu sih. Lalu kemudian yang berikutnya aku jadi meng-appreciate my journey. Ya dong, my growth journey. Karena gimana pun juga kayak banyak kok benefit yang aku dapetin gitu, dalam artian kayak wah banyak banget, sebanyak itu gitu. Meski sebenarnya nggak terlalu nyaman semuanya ya gitu, ketika berada di situ gitu. Dan ketika menyadari jadi kayak oh oke, ternyata I grow so much gitu. Yang paling aku sadari berikutnya adalah ketika aku menceritakan tentang the financial situation yang lagi aku hadapin ini, the weight the weight of the energy and the story or the intensity of the story itu udah nggak seberat itu gitu, udah nggak seberat kayak tahun lalu atau iya tahun lalu gitu, enggak sama sekali gitu, udah lebih ringan, terus kayak rasanya jadi lebih doable gitu, lebih doable, actionable gitu. Dan itu sih menurutku yang paling signifikan buat aku ya rasanya. Terus habis itu apa lagi ya? I my communication skill is excuse me. My communication skill is increase, of course increase. Tuh lihat Miki kayak gitu, tuh lihat deh. Increase banget gitu. Dan aku bangga dengan itu gitu, kayak aku jadi nggak takut untuk bertanya, aku benar-benar bertanya aja gitu, karena buat clarity, tujuannya emang buat clarity dan juga buat cari informasi, which is itu clarity ya, gitu. Terus kayak aku jadi tahu dari situ informasi apa sih yang selama ini mungkin aku nggak pernah tahu, dan kemudian aku tahu gitu, karena aku bertanya gitu. Terus habis itu apalagi ya, of course my perspective is getting higher and wider gitu. It's beautiful. Dan being on the roof, it's quite menyenangkan ya. Mungkin karena bisa ngeliat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Dan ya it takes courage juga untuk nyampe ke situ gitu kan. Dan aku yang sadarin lagi berikutnya adalah my capacity. My capacity, mental, capacity diri, mental, emosi itu jadi lebih mudah dikenalin. Aku jadi banyak kenalan banget sama diriku sendiri. It's crazy, man. Dan apa ya, kayak ada hal-hal yang aku kayak, oh oke, oh there's a job ini yang bisa aku apply misalnya gitu. Tapi terus kemudian aku kayak nanya lagi gitu sebelum aku kirim atau sebelum aku proses untuk mengirim atau melakukannya, aku nanya lagi ke diriku kayak, kamu beneran mau ngejalanin ini gitu? Enggak lagi gitu. Jadi kalau misalnya badannya udah ngerasa kayak enggak gitu, terus aku tanya ini tuh berat, ini tuh rasa takut
atau emang kamunya emang gak nyaman gitu. Oh ternyata emang gak nyaman gitu. Jadi kayak it's not my thing gitu. Jadinya itu salah satu kompas aku gitu untuk filtering, which is great. Dan menurutku itu bisa dipelajarin. Terus habis itu yang aku pelajarin lagi dan ini penting buatku, ternyata yang works buat other people sometimes nggak works juga buat aku gitu. Dan aku sering bilang ini juga ke klien-klienku gitu kan, kayak mungkin yang works buat aku belum tentu works buat kamu gitu dan sebaliknya gitu. Dan ini aku ngalamin sendiri lagi gitu kayak diingetin bahwa my apa ya, aku nggak bilang personality, tapi kayaknya caraku itu bukan dengan membuat atau ya, bukan membuatnya menjadi lebih affordable secara waktu dan investasinya gitu. Eh, tapi mungkin jadinya kayak dari situ aja aku udah bisa ngefilter gitu. Kayak oh ternyata ini gua nggak lagi gitu karena ada rasanya di aku. Aku ngerasa nggak happy, aku ngerasa kayak anxiety gitu. Terus aku ngerasa kayak terburu-buru gitu-gitu. Jadi kayak oh ternyata si fear-nya tuh masuk juga ke dalam situ gitu. Terus apa lagi ya? Itu udah. Oh, ini juga menurutku menarik juga. So the other day I met a friend. Terus ya biasa lah ya kita udah lama gak ketemu terus kayak hey kak apa kabarnya kamu gitu how's life gitu. And I was like oh kabarku physically baik, mentally not okay gitu, emang beneran not okay gitu. Tapi terus kemudian dibilang gini, menarik ya, lo itu bilang nggak oke tapi lo masih bisa hahaha, lo masih bisa cengengesan, terus you look fine kata dia outside gitu. Terus aku kayak oh thank you gitu. I take this as a compliment gitu kan. Jadi sekarang aku baru ngasih kayak mungkin aku melakukannya tuh lebih lebih karena kayak aku senang bertemu dengan orang dan menurutku ketemu orang itu kayak ketemu Tuhan gitu. Jadi ya aku pasti akan sesenang itu gitu. Terus kan juga itu rasanya terkoneksi ya gitu. Bisa jadi emang aku selama ini belum belum melakukannya dengan baik gitu. Dan ternyata emang itu menyenangkan gitu ketemu teman gitu. Mmm, terus yang menariknya ketika ketemu dengan teman dan melakukan pekerjaan yang aku sukain, kan akhirnya aku jadi fokus ya gitu. Aku nggak inget tuh dengan rentetan-rentetan WA, rentetan telepon gitu ya dari bank gitu. Aku nggak inget tuh di bagian itu. Terus and then the opportunity came. It's crazy, right? Ketika aku udah santai, ketawa-ketawa, relax gitu ya, being present gitu at the moment, and then the opportunity came. Datang aja gitu, terus kayak, mereka masih ya beberapa teman-temanku ini masih kayak, "Ya udah nanti kita ngobrol lagi ya, nanti kita ini apa segala macam," gitu. Belum ada yang deal-deal gitu. And then what else? Ideas came, kayak ini jadi momen untuk, melakukan atau mengerjakan plan-plan yang selama ini mungkin udah pernah aku tulis gitu ya. Kayak kemarin aku, tiba-tiba aja impromptu meeting gitu, asking a friend, impromptu meeting, and then kita dapat banyak ideas. Terus so we're going to have a sessions in May gitu. Jadi itu gitu kayak oh ternyata banyak juga ya ininya wisdomnya, silver liningnya gitu. So sometimes sometimes it's not that comfortable enough gitu untuk melakukannya, untuk berada di situ tuh rasanya nggak nyaman gitu. But kalau kita step aside a bit like a bit gitu, kayak kasih jarak gitu ya, distance. Um, ya kita bisa lihat deh apa aja yang works, apa aja yang enggak gitu. Terus um, apa aja yang ternyata bikin aku seneng, apa aja yang enggak gitu. Kayak bener-bener kita jadi kenalan lagi tuh sama diri kita dan segala sesuatu yang rasanya penting, terus kemudian tanpa disadari gitu dan mungkin selama ini ya kita lupa aja gitu karena it's just being autopilot, don't we all? Gitu sih. So ya,
Biasanya aku sering ngebahas ini juga sama klien kalau misalnya kita di one on one session gitu, tentang skala prioritas, tentang urgent and important dan segala macamnya gitu dan, aku biasanya ngebantu klien dengan itu dan aku melakukannya sendiri juga gitu. So, mmm, ya kalau misalnya kamu merasa butuh, boleh banget untuk bisa ngobrol sama aku gitu ya. Terus, mungkin prompt-nya adalah, kayak, "What is one thing I will do better tomorrow?" Or what is one thing I will do better today? Okay? Thank you so much. See ya. Bye.